Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Video kali ini gue akan membahas tentang Jerman lagi nih guys. Atau lebih tepatnya, siapakah pengganti si kumis kotak ini setelah dia meninggal ketika Jerman sudah kalah dalam pertempuran di PD2. Sebelum gue lanjut ke pembahasan intinya, kita flashback dulu ke belakang guys, ketika awal terjadinya pertempuran di PD2 ini guys. Jadi pada tahun 1939 Polandia dibabat habis nih geng oleh Jerman, dan itu menjadi opening atau pembukaan dari peristiwa Perang Dunia Kedua gengs. Kenapa Jerman melancarkan serangan? Karena Jerman sudah sangat tidak sabar dan sangat dendam pastinya lah kepada negara sekutu. Dan seperti yang kita tahu, Polandia adalah salah satu negara sekutu dari musuh Jerman pada saat itu geng, yaitu Inggris, Amerika, dan juga Prancis. Pada bulan September tahun 1939 di langit-langit Polandia pastinya banyak sekali Luftwaffe yang berterbangan geng. Bukan tanpa sebab, karena mereka ingin menggempur benteng-benteng dan pertahanan dari Polandia. Jadi pada saat itu ratusan pesawat Luftwaffe dikerahkan untuk membabat habis Polandia. Setelah pertahanan yang dirasa kuatnya sudah luluh lantah, baru pada saat itu tank baja Jerman nih dan juga angkatan darat Jerman merangsek masuk gengs. Dan pada saat itu Polandia nggak diam aja gengs. Polandia juga melawan, tapi perlawanan Polandia ini nggak ada artinya lah. Kenapa? Karena dari segi alutsista, dari segi jumlah pasukan pun kurang gengs. Jadi nggak ada apa-apanya lah. Bahkan pada saat itu Polandia hanya memiliki beberapa tank saja. Jadi udah sangat-sangat nggak seimbang. Apalagi pada saat itu Jerman sudah sangat ambisius gengs. Di dalam keambisiusannya ini tersimpan propaganda yang sangat kuat dari si kumis kotak yang kepada para pasukannya. Propagandanya apa? Propagandanya adalah Jerman di atas segalanya, dan Jerman harus mencari tanah baru nih untuk siapa? Untuk penerus mereka pastinya lah, untuk anak cucu mereka nantinya geng. Dan Jerman merupakan bangsa ras Arya gengs, ras terkuat dan harus melampaui semuanya gitu loh geng. Jadi harus melampaui negara-negara lain lah kayak gitu loh gengs. Setelah beberapa hari diserang, Polandia pun takluk oleh Jerman. Dan bersamaan dengan itu, Uni Soviet pun nggak mau kalah nih gengs. Soviet dari arah timur langsung menyerang Polandia. Karena dia nggak mau Polandia sepenuhnya dikuasai oleh Jerman pastinya. Bahkan pada saat itu, dua jenderal besar dari Jerman dan juga Uni Soviet bertemu nih gengs. Untuk apa? Untuk membagi wilayah-wilayah dan juga untuk membatasi area-area tertentu pastinya. Gak hanya Polandia, Eropa Timur pun menjadi sasaran empuk pasukan si kumis kotak ini geng. Bukan tanpa sebab, karena di Eropa Timur sana ada ladang minyak yang sangat besar, yaitu ladang minyak di daerah Kaukasus. Satu tahun setelah invasinya ke Polandia pada tahun 1940, pasukan si kumis kotak pun merangsek masuk ke Uni Soviet geng. Dan operasinya disebut Operasi Barbarossa. Tetapi 2 tahun setelahnya, itu pada tahun 1942, pasukan si kumis kotak ini kalah geng. Kenapa? Karena medannya yang sangat berat dan juga alutsista yang tidak memadai. Jadi alutsista Jerman itu pada rusak geng, karena musim dingin yang sangat keras, dan juga pasokan logistik Jerman nggak lancar pastinya lah. Karena kan pasukan Jerman di mana-mana tuh, ada di Eropa Timur, ada di Eropa Barat. Jadi mereka udah sangat-sangat kehabisan ini ya geng, amunisi dan juga logistik. Jadi nggak bisa mengirimkan logistiknya ke daerah timur sana. Ya walaupun dikirim juga sedikit lah, nggak sebanyak di Eropa Barat gitu geng. Bersamaan dengan invasinya ke Eropa Timur, pasukan si kumis kotak pun ada yang dikirim ke Afrika Utara nih gengs. Di sana mereka bergabung dengan divisi-divisi dari negara Italia pastinya, selaku sekutu Jerman pada saat itu, yang tergabung dalam blok poros. Tapi di sana mereka pun kalah ya gengs, kalah karena pasukan Inggris pastinya lebih menguasai Medan lah, lebih menguasai Medan, dan juga kekurangan logistik menjadi masalah pokok juga nih gengs. Sama seperti pasukannya di Eropa Timur sana. Setelah beberapa front kalah, pastinya ini mengakibatkan ya geng, atau memberikan efek kepada pasukan inti mereka nih di Eropa Barat atau di Jerman sendiri.
Lambat laun pasukan Uni Soviet pun bisa menggempur mundur, dan bersama dengan itu pasukan Uni Soviet pun terus melaju nih geng, sampai ke kota Berlin, Pak. Dan pada tahun 1944 Sekutu pun menggempur habis-habisan Perancis nih geng, di laut Perancis, dan diberi nama Operasi The Day. The Day adalah hari H. Jadi hari yang dirahasiakan gitu loh gengs. Hari yang dirahasiakan untuk apa? Untuk menggempur Jerman di Perancis sana. Di timur sana digulung mundur ke Berlin. Di Perancis pun sama digulung mundur nih, hingga pasukan Jerman tak tersisa di Perancis. Dan bersamaan dengan itu Sekutu dan Uni Soviet pun memutuskan untuk bekerja sama nih geng, bekerja sama sementara untuk menggempur mundur Jerman nih sampai ke Berlin. Pada saat itu pasukan andalan Jerman pun dikerahkan nih geng, kayak pasukan Schutzstaffel, yang mana seperti yang kita tahu pasukan Schutzstaffel itu sangat jarang ya geng, sangat jarang diterjunkan ke medan-medan pertempuran kalau tidak urgent atau kalau tidak penting-penting amat lah. Maka dari itu divisi-divisi lain pun diterjunkan, kayak SS, terus juga ada Hitlerjahrenwaffen, ada juga tentara rakyat nih geng, Volkssturm. Tentara rakyat dibentuk pada tahun 1944 di Berlin nih geng. Dan dengan alutsista seadanya gengs. Dan ini pun nggak murni kemauan mereka geng. Ada yang dipaksa untuk menghadapi Sekutu. Jadi di antara mereka itu umur-umur ya 7 tahun lah gengs, 7 tahun sampai nggak ada batasan geng. Selagi masih bisa membawa senjata, selagi masih bisa mengendalikan tank, pokoknya ikut aja lah. Karena mereka kan divisi yang nggak resmi ya geng, yang nggak resmi tetapi diperintahkan oleh negara langsung nih geng. Nah, intinya kayak gitulah. Bahkan di sini nggak sedikit nih geng perempuan-perempuan yang diajarkan untuk menembak gengs, menembak terus mengarahkan senjata-senjata kepada pihak Sekutu dan juga pihak Soviet agar membantu pertahanan Jerman pastinya lah. Lalu pasti timbul pertanyaan nih di antara kita nih, siapakah pengganti atau pemimpin pengganti setelah si Kumis Kotak meninggal dan juga setelah kalah adalah Laksamana Karl Donitz. Laksamana Karl Donitz merupakan warga asli Jerman ya geng, warga asli Jerman yang mana dia adalah veteran Perang Dunia Pertama, dan dia pun merupakan jenderal tinggi Kriegsmarine ya geng, atau Angkatan Laut Jerman pada saat itu. Sebelum si Kumis Kotak mengakhiri hidupnya, dia pun mewasiatkan kepada Karl Donitz untuk meneruskan kepemimpinannya di Jerman. Nah, kenapa Karl Donitz? Karena Hitler sudah tahu nih gengs, bawahan-bawahannya itu akan menghabisi dirinya sendiri geng, atau akan menghilangkan nyawanya sendiri lah. Lu ngerti kan maksud gua? Seperti yang ada di samping kanan gue ini gengs. Nah, bawahannya Hitler pasti melakukan itu, seperti si Joseph Goebbels. Sebenarnya Joseph Goebbels itu adalah orang yang sangat dipercaya geng oleh si Kumis Kotak. Untuk apa? Untuk melanjutkan estafeta kepemimpinannya. Nah, tapi si Kumis Kotak pun tahu nih, kayaknya si kemungkinan besarnya si Joseph Goebbels ini akan mengakhiri hidupnya geng, seperti dia. Benar saja kan, beberapa jam setelah si Kumis Kotak meninggal, Joseph Goebbels dan juga kelima anaknya plus istrinya mengakhiri hidupnya gengs dengan meminum racun. Beberapa hari setelahnya, Heinrich Himmler selaku orang kepercayaan si Kumis Kotak selain Joseph Goebbels, dia pun mengakhiri hidupnya geng dengan cara menelan cyanida ya geng, cyanida yang diselipkan di cincin kebanggaannya. Jadi for your info nih geng, setiap jenderal Jerman pada saat itu memiliki cincin. Nah, di dalam cincin itu ada pil geng, pil cyanida. Jika mereka terdesak dan jika mereka memiliki informasi penting yang jangan sampai bocor nih, maka mereka terpaksa harus meminum atau menelan pil tersebut geng, pil cyanida itu. Dan itu pastinya dengan kesadaran penuh lah, karena mereka sudah dicuci otak dan sudah didoktrin oleh si Kumis Kotak pastinya. Maka dari itu Karl Donitz pun maju nih gengs, atau naik ke tampuk kekuasaan sebagai Führer. Führer itu presiden lah geng, bisa diartikan presiden atau pemandu rakyat lah kayak gitu geng. Jadi Laksamana Karl Donitz adalah pengganti si Kumis Kotak setelah Jerman kalah pada saat itu geng. Dan pada saat itu Jerman pun nggak langsung menyerahkan diri. Jerman itu ketika Uni Soviet dan juga Sekutu memasuki Berlin, mereka bertempur habis-habisan dulu nih geng, selama 5 hari. Nah, setelah 5 hari baru mereka menyerah kepada pihak Sekutu pastinya. Laksamana Karl Donitz pun hidup lama nih geng, atau nggak diapa-apain lah ya sama pihak Sekutu intinya geng. Nggak ada apa-apain, baru ketika tahun 1981 dia pun meninggal di Jerman. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video gue ini tentang pengganti si Kumis Kotak ketika Jerman kalah. Buat kalian yang suka dengan video gue, pasti kalian udah klik tombol subscribe dan logo bel di samping gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.